Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, sobat-sobat Teflen, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada minggu ini kita akan membahas tentang etika digital. Ya, bersama saya juga ada Devan. Dia sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dalam hal ini. Ya teman-teman semuanya, sebelumnya saya memohon maaf tidak membawa clip on mic-nya, ketinggalan di rumah. Ya, jadi kita pakai HP dan mudah-mudahan juga suaranya lebih jernih lah daripada tidak pakai sama sekali. Ya, langsung aja ke Devan, bagaimana pertanyaannya? Kalau kita pacaran di RP nih kak, itu kita di dunia nyatanya tuh kehitung dosa nggak? RP itu game ya berarti ya? Iya. Jadi gini teman-teman semuanya, sebelum kita ngebahas tentang dosa atau tidaknya, yang pertama itu kita harus patahin tentang larangannya dulu. Ya, Allah bilang itu bukannya jangan kamu pacaran, jangan kamu zina, tapi jangan kamu mendekati zina. Beda dengan larangan-larangan lainnya. Ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu makan di antara kalian itu dengan cara batil, dengan cara yang salah. Itu langsung frontal tuh. Jangan gitu kan, jangan dimakan. Atau babi atau homer dan lain sebagainya itu langsung. Nah, tapi kalau buat masalah zina ini, wala taqrabu zina, ya, jangan kamu dekati karena zina itu memiliki pintunya. Ya kan nggak mungkin akan ada tiba-tiba orang baru ketemu di jalan baru pertama kali tiba-tiba langsung zina, kan enggak. Tiba-tiba langsung cium, enggak begitu. Tapi melewati step by step. Kayak kalau zaman dulu itu mungkin pakai tukar BBM, akhirnya nanti ke WhatsApp, terus akhirnya lagi baru nanti ketemuan, bioskopan, baru akhirnya begituan. Nah kalau sekarang mungkin ya seiring berkembangnya zaman dan setan pun memiliki perangkap yang lebih luas lagi, yang lebih pintar lagi ya, dari game yang tadi. Jadi bisa dari game pacaran online, pacaran game sampai ke pacaran real life akhirnya. Gitu. Jadi itu yang harus dihindarin di zaman sekarang. Ya, perangkap-perangkap setan pun akhirnya bisa lebih canggih sesuai dengan perkembangan zaman juga. Gitu. Jadi udah jawab ya. Jadi pacaran itu apa segala macam apapun bentuknya, ya jangan kita dekatin dan wajib kita hindarin. Oke, apalagi? Cara kita beretika di dunia digital ini gimana sih kak? Caranya ya, sebenarnya di dunia digital, dunia maya dengan dunia asli itu ya nggak ada bedanya. Ya, pertama gini, kita harus tabayun. Ya, karena seiring berkembangnya teknologi AI gitu kan, yang bisa nampilin muka orang dengan secara halus, semut, terus juga dengan suaranya juga yang semirip itu, kita harus verifikasi. Tabayun itu verifikasi. Ya, kita memastikan bahwa ini benar-benar terjadi atau tidak. Permasalahan itu harus kita verifikasi. Jangan akhirnya beritanya masih mentah, kita FOMO aja gitu, Van. Ikut-ikutan aja udah, sebarin aja, padahal ini beritanya belum pasti adanya. Itu jadi kita harus verifikasi, harus tabayun. Nah yang kedua itu ya sama juga, jangan sampai kita ngelakuin gibah online teman-teman. Ya, nah ini yang sering terjadi tuh kayak gini biasanya teman-teman. Di dalam satu kelas itu punya grup kan, Van? Yeah. Akhirnya ada lagi grup di dalam kelas itu, ngerti nggak sih? Yeah. Ada grup di dalam grup lagi, jadi mungkin atau perempuannya dia bikin grup sendiri. Laki-lakinya mungkin kemungkinannya kecil ya, laki-laki buat grup gibah itu ya. Akhirnya ngegibahin teman-teman. Ada guru misalnya yang gimana digibahin di grup itu. Ada teman yang bagaimana digibahin di grup itu. Itulah namanya gibah online. Itu harus dijaga juga etikanya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita harus menjaga pandangan kita, godul basor, tentang bagaimana orang-orang yang menampilkan aurat, dan jangan sampai juga kita tidak menjaga aurat. Ya, sebelumnya kita udah bahas ya bahwa perempuan yang tidak menjaga auratnya selama itu pula dihitung dosa. Ya, dia lagi makan dihitung dosa, dia lagi minum dihitung dosa, dia lagi gimana pun dihitung dosa. Ya, selama laki-laki melihat videonya dia dengan syahwat itu dihitung dosa sampai kapanpun, sampai video itu masih ada, sampai masih ada laki-laki yang kena syahwat karena video itu dihitung dosa. Jadi menjaga aurat itu jadi penting juga gitu. Ada lagi? Ada. Gimana sih biar hidup kita tenang, hati kita tenang, atau segala hal lah gitu kita tenang? Jadi gini, di Al-Quran itu dibilang orang-orang yang berzikir kepada Allah itu bakalan tenang hatinya.
Ya, ala bidzikrillah tatmainu qulub. Bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati itu bakalan tenang. Ya, jadi ingat sama Allah. Apapun masalah yang kita terima, kita harus yakinin bahwa Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Ya, Allah bersama kita. Jangan sampai kita bersedih hati, jangan sampai kita nggak tenang, jangan sampai kita kecewa. Karena Allah bersama kita. Coba Devan misalnya. Devan mau pergi ke sekolah dikawal polisi, tenang nggak? Tenang. Tenang, apalagi Allah yang bersama kita, dikawal sama Allah, ya. Maka gini teman-teman semuanya, orang berani itu bukan berarti orang nggak memiliki rasa takut. Orang berani itu bisa disebut berani karena dia melawan rasa takut itu. Ya, jadi kalau misalnya orang, oh kamu orangnya pemberani ya, bukan berarti dia nggak punya rasa takut, ya. Tapi dia meyakini bahwa ada hal yang lebih penting daripada rasa takut. Apalagi ada zat yang lebih kuasa ya daripada rasa takut kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba deh yakinin itu. Kita berzikir dalam arti kita mengingat ya. Ingat dengan Allah, ingat Allah bersama kita, ingat kuasa Allah itu luar biasa, ingat daripada masalah kita pasti ada jalan keluarnya, udah itu aja. Ya dari semua itu, insya Allah hati kita bakalan tenang. Jangan kalau misalnya kita melepaskan diri kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya udah. Hidup nggak bakalan tenang. Makanya kalau misalnya ada orang bilang, mau cari ketenangan yang bagaimana sih? Kalau misalnya orang di kuburan aja masih nggak tenang, ketenangan itu udah hadir ketika kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketenangan itu bakalan hadir ketika kita mengingatkan hati kita, ya, ingatan kita, pikiran kita, perasaan kita itu kepada Tuhan. Itu bakalan tenang. Nggak usah dicari kemana-mana. Ya, banyak orang yang punya duit juga nggak tenang, Van. Banyak orang yang hartanya melimpah juga nggak tenang. Banyak orang yang punya mobil mewah juga hatinya nggak tenang. Ya, tapi ketenangan itu adalah suatu keadaan yang nggak bisa dibeli. Ya, tapi itu dihadirkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati mengingat dirinya. Seperti itu teman-teman semuanya. Ada lagi Devan? Udah cukup, Pak. Oke, alhamdulillah. Pada video kali ini kita udah selesai alhamdulillah sesi kita pada video kali ini. Kita udah ngebahas beberapa pembahasan yang kami anggap itu suatu hal yang penting dan itu menjadi keresahan Devan juga yang Devan rasakan. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan kebermanfaatan ya dari video yang sudah kami buat ini, ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kalau misalnya ada kebenaran yang saya sampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu pun hasil daripada perbuatan kita. Seperti itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting.